Kita ke Bali. Untuk menimbulkan efek jerah, Polres Kota Denpasar, Bali mempertontonkan para bandar dan pengguna narkoba yang berhasil ditangkap pada hari Minggu kemarin. Nah, para tersangka kasus narkoba itu dipertontonkan dalam acara Car Free Day di Renon, Bali. Para tersangka diperlihatkan ke masyarakat umum di depan patung anti premanisme dan narkotika. Polresta Denpasar sengaja membawa mereka ke lapangan Renon, Bali untuk mempermalukan para tersangka. Para tersangka ini dijatuhi hukuman minimal 4 tahun penjara dan maksimal 12 tahun penjara sesuai pasal 112 tentang narkotika. Mengetahui para pelaku narkoba ini dan masyarakat bisa tahu ini loh narkoba ini sabu, ganja gorila dan ekstasi, supaya masyarakat tahu, supaya masyarakat jangan sampai tergoda atau keinginan untuk membeli narkoba. Jadi kita kenakan mereka ini sanksi pidana dan ada juga sanksi sosial. Saya Polresta Denpasar akan mempermalukan para pelaku narkoba di wilayah Denpasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan berita yang telah ditampilkan sebelumnya. Belasan bandar dan kurir narkotika kembali dipajang di kegiatan Car Free Day di Bali. Para bandar dan kurir ini merupakan tangkapan selama April 2019. Kapolresta Denpasar, Kombes Rudi Setiawan mengatakan dari 16 tersangka tersebut hanya 3 yang berasal dari Bali dan 11 orang lainnya berasal dari Jawa. Barang bukti yang disita terdiri atas ribuan ekstasi, 1 kg sabu, dan tembakau gorila. Kapolresta Bali mengaku ada penurunan angka peredaran narkotika dengan cara memajang para bandar dan kurir narkotika. Diharapkan ada efek jerah terhadap pelaku maupun edukasi ke masyarakat. Dan ia mengatakan pihaknya bakal mengirim para bandar dan kurir narkotika ke Nusa Kambangan supaya jerah. Dia menegaskan Bali adalah daerah pariwisata, bukan tempat peredaran narkoba. Atas perbuatannya, para tersangka bakal dijerat dengan pasal 112 dan pasal 111 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun penjara. Apa yang dilakukan Polresta Denpasar ini layak diapresiasi atas keseriusannya dalam memberantas kejahatan narkoba. Strategi Polresta Denpasar ini bisa dicontoh daerah lain untuk menekan angka kriminalitas kejahatan narkoba yang sudah sangat memprihatinkan. Selain memberikan efek jerah pada pelaku, pemajangan tersangka narkoba di ajang Car Free Day ini juga berfungsi untuk melakukan penyuluhan kepada masyarakat untuk hidup sehat tanpa narkoba. Apalagi di sela-sela acara, polisi juga mengungkap dan menunjukkan bahaya sampai jenis-jenis narkoba yang terus berkembang. Hukuman yang ada terdapat sanksi pidana dan sanksi sosial. Untuk sanksi pidana bagi pengedar menurut saya kurang hukumannya jika hanya sekitar 4-12 tahun saja. Saya berharap hukuman pidana lebih ditingkatkan kembali. Saran untuk para remaja agar generasi milenial bebas dari penyalahgunaan narkoba. Pertama, generasi muda dalam bergaul harus menggunakan rasio, bukan perasaan. Kedua, pelajari semua pengetahuan tentang bahaya dan dampak penyalahgunaan narkoba. Dan yang ketiga, selalu dekat dengan kedua orang tua dan orang-orang baik di sekitar. Saran untuk pemerintah, keberadaan BNN diharapkan mampu menekan permasalahan di bidang narkotika. Pada kenyataannya, keberadaan BNN dirasa kurang efektif. Kurangnya keefektifan BNN ini tak lepas dari kurangnya pemahaman masyarakat tentang tujuan, fungsi, kewenangan, dan tugas dari BNN. BNN diharapkan mampu memberikan penyuluhan tentang narkotika di lembaga pendidikan dan di setiap wilayah di Indonesia, membangun fasilitas rehabilitasi yang layak dan memadai di setiap kabupaten dan kota madya di seluruh wilayah Indonesia. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.